Yang namanya udah nasi menjadi bubur nggak kembali lagi menjadi nasi. Nah, bibir mah bisa aja pengen ya, tapi kan naluri kita, hati kita mengganjal gitu Pak. Ibaratnya gini ya, bukannya kita menolak rezeki, tetap aja hambar, dingin gitu, nggak ada rasanya. Rangsangan juga nggak ada. Nah, ini kita menyinggung nih, dari tadi banyak ngomong suami gitu. Punya pasangan? Sekarang ini saya udah enggak. Kalau dulu? Memang nggak gonta-ganti, itu aja. Selama 26 tahun saya punya suami? Iya. Oh, orang mana? Lama, udah 26 tahun, tapi saya nggak pernah gonta-ganti. Oh, waktu mana? Saya tinggal di Gubuk sini juga sama dia. Orang mana dia? Dia aslinya orang Jambi. Oh, aslinya orang Jambi. Nah, terus sekarang? Ya tahu kemana. Katanya, kata orang-orang sih masih ada di sekitar sini, tapi saya nggak mau nemuin lagi, udah malu. Sudah lama berpisah sama dia? Udah hampir setahun lebih lah. Oh, setahun lebih. Tapi dia masih daerah Cilegon ini? Daerah Cilegon. Ya namanya kita mungkin ya ibarat apa-apa udah hambar ya Pak. Ya 26 tahun. Kalau mungkin kalau saya perempuan asli ya mungkin saya udah punya keturunan, udah punya mantu, udah punya mantu ya. Oh, jadi suaminya nih laki-laki ya? Ya laki-laki. Ya laki-laki ya Pak. Laki-laki ya? Iya. Oh gitu. Jadi karena apa namanya ya? Jadi tidak punya keturunan ya? Enggak. Karena 26 tahun. Berapa 26 ya? 26 tahun. 26 tahun harusnya sudah punya keturunan, udah punya mantu nih. Iya, udah punya cucu, udah punya cicit. Berhubung seorang waria kawin dengan laki-laki, jadi nggak punya anak, karena nggak punya rahim. Namanya kita juga mengakuin, menyadarin ya, namanya kita bukan perempuan asli, namanya kita kan seorang waria. Mau punya keturunan dari mana? Iya. Yang udah dioperasi aja juga belum dikasih keturunan. Nah, nih pertanyaannya nih, ini tubuh asli semua? Asli. Bagaimana? Atau udah ada yang dipermak? Enggak. Asli begini, asli. Oh, asli ya? Asli. Soalnya kan kita juga Pak ingat sama yang kuasa ya. Betul. Jangan sampai nanti keluarga saya, namanya orang mati kan nggak ada punya kesadaran, namanya udah hilang rasa sadarnya, udah nggak ada kan. Iya. Jangan sampai nanti jadi ada gunjingan dari masyarakat, dari keluarga saya kan, biar nggak ada omongan kan Pak. Istilahnya namanya udah meninggal kan, nggak mungkin kita sadarkan nanti kok yang mandinya laki-laki kok ada teteknya. Iya, betul. Kasihan sama yang ngurusin kita. Iya. Nah, nih kita berandai-andai ya, kita ajal itu kita kan nggak tahu ya. Nggak ada yang tahu ajal itu, entah besok, lusa atau kapan, kita kan nggak tahu ya. Ya umur kita nggak tahu. Sekarang aja kita tahu malamnya atau besok. Iya, kan? iya. Nah, kalau seandainya singkat umurnya si emak gitu kan, ingin diurusnya itu seperti apa? Untuk pemakamannya itu seperti laki-laki apa? Pengennya kita yang sempurna, seperti layaknya kayak orang lain. Kita pengennya istilahnya kembalinya lebih jalan sempurna aja. Iya, maksudnya diurus secara laki-laki atau ya secara laki-laki lah. Namanya kita dasar laki-laki mengakuin. Kita nggak nerima istilahnya bahwa saya ini bukannya laki-laki. Ya nggak mungkin. Oh, jadi tetap tetap ya dukung. Ya pasti karena kembalinya ke laki-laki. Tetap menjadi laki-laki ya. Kita mengakuin lah namanya. Mengakui ya, karena memang jangan sampai nanti yang ngurusin kita tuh ada keganjelan. Jadi ada gunjingan dari masyarakat, dari orang lain kan. Kita harus menyadarin lah diri kita ini siapa. Iya. Jadi tetap seperti laki-laki, kodratnya laki-laki ya, gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang kehidupannya, tentang kehidupan mak dilahirkan seperti ini gitu ya, yang sebenarnya bukan mak yang minta kondisinya seperti ini. Yang namanya udah nasi menjadi bubur nggak kembali lagi menjadi nasi. Nah, kalau seandainya mak bisa dilahirkan lagi ke dunia ini, mak itu ingin dilahirkan seperti apa? Ya pengennya seperti kayak mereka lah, pengennya sempurna. Sempurna ya, laki-laki ya jadi laki normal. Ya, kalau perempuan jadi perempuan normal, kayak gitu ya? Ya iya, pengen punya keturunan. Namanya naluri hati saya udah nggak bisa, nggak mengizinkan, ya kan? Ya mau apa boleh buat, ibaratnya kita dipaksakan.
Kalau kita nggak punya keturunan, kita nggak tidur sama istri kita kan dosa hukumnya. Betul. Dalam hukum agama nggak boleh kalau nggak ngasih nafkah batin. Ini saya nggak tahu nih nalurinya seperti apa. Kalau nih seandainya dinikahkan dengan seorang perempuan ini, itu seperti apa sih? Ya Kalau kita mah kepingin ada ya. rasa nggak sih? Bibir mah bisa aja pengen ya, tapi kan naluri kita, hati kita mengganjal gitu Pak. Ibaratnya gini ya, bukannya kita menolak rezeki, tetap aja hambar dingin gitu, nggak ada rasanya. Nggak ada rasanya. Rangsangan juga nggak ada. Ya ibaratnya kalau memang kita pengen berumah tangga mah dari muda aja. Iya. Kasihan nantinya, kasihan perempuannya. Kita menyiksa orang lain kan nggak boleh, dosa. Betul. Nanti masa kita nggak ditidurin, dia otomatis kan kita dosa. Iya, kan Sampai kita kan kapan tanggung dia jawabnya menunggu? kita kan harus memberikan nafkah ya. Nafkah batin. Lahir batin. Lahir batin ya. Ya iya, bukannya kita nolak rezeki, itu kan udah kehendak Allah. Siapa sih yang nggak kepengen? Kalau Allah udah menentukan ya semua juga kepengen kan. Betul. Tapi hati kita kan nggak bisa mengganjal. Rasanya gimana? Kalau nggak ditidurin kan, nah nafkah Kasihan batin juga kasihan. ya, tidak Kita terpenuhi dosa-dosa nafkahnya juga. ya. Iya. Ya kita nerima apa yang adanya dah. Namanya udah pemberian dari yang kuasa begini. Allah juga tahu namanya naluri kita udah begini. Iya. Nah, selama menjadi seorang waria, apa pengalaman buruk terburuknya gitu pada saat sama keluarga ataupun saat di luar mencari nafkah gitu, atau bagaimana? Ya sama keluarga sih emang istilahnya udah makanan sehari-hari ya. Sama orang lain mah kita ibaratnya udah kayak lalap aja. Cuman kita nggak menghiraukan. Kuping kanan kiri aja banyak cemoohan dari orang-orang, ya hinaan orang. Tapi apa boleh buat, mungkin udah cobaan hidup saya, udah perjalanan saya begini. Ya udah saya terima apa adanya aja. Jadi kalau lagi ngamen tuh suka diledekin? Ya bukannya lagi Pak, udah ibarat makan mah lalap tiap hari lah. Cuman kita namanya udah, ya anggap aja kita nguji nyali ya. Udah kebal aja lah. Sakit hati nggak? Ya merasa sakit hati mah ada, pasti ada. Cuman kita apa boleh buat? Terpaksa sabar ya. Daripada kita berbuat yang aneh-aneh kan nanti lebih parah lagi ke depannya. Dengan kita terima apa adanya. Untuk kita mengurangi dosa aja lah. Iya. Nah. Jadi sabar aja, mau diledekin, mau apa gitu ya. Ya udah, itu mah omongan masalah selentingan sedikit nggak jadi masalah. Ada yang lebih besar lagi, ya udah aja no comment aja lah istilahnya. Yang penting kehidupan lu sama saya beda, masing-masing aja. Saya nggak mengganggu kalian, saya cari makan sendiri, usaha sendiri, saya tidak merugikan kalian. Nanti kalau memang kamu melihatnya senang ya silakan, nggak senang ya udah gitu aja. Jadi ya, kalau untuk kakak-kakak sama kakak tuh hubungan sekarang udah akur lagi, namanya dia udah tua, udah punya cucu. Mungkin selama gua dulu nyiksa adik gua, sekarang dia semakin lama semakin tua. Hampir seumur gitu. Iya. Ya apa boleh buat, tapi dia semenjak dari kecil sampai gini dia cari makan sendiri, nggak ngerepotin. Akhirnya kan dia malu sendiri. Gitu ya. Iya. Oh ya, itu dari tadi saya lihat suka memegang-megang kaki. Emang kakinya kenapa? Saya punya gejala penyakit asam urat, terus sama kolesterol. Saya belum pernah cek darah ya, cek ini gula belum. Kadang-kadang kepala sakit sebelah kayak migran. Kayak migran gitu ya. Oh jadi kakinya gimana, bengkak? Ya pada bengkak-bengkak gini tuh kolesterol. Mungkin gula juga ada. Ini sakit? Sakit sih enggak, kayak biri-biri tapi bukan biri-biri. Orang bilang asam urat. Kebetulan saya tuh ada ini alatnya. Mau dicek? Mau dicek ya asam uratnya ya. Jadi sering bengkak? Bukannya sering lagi, kalau obatnya habis nggak diminum, kadang-kadang umat lagi Pak pada bengkak. Oh pada bengkak. Selain itu apa yang dirasa? Ada rasanya. Mungkin tulang, suka tulang kesemutan atau bagaimana? Ya kesemutan ya, kram iya. Suka kram. Untuk buang air kecil itu sering nggak? Bukannya sering lagi, sebentar-sebentar pengennya kencing terus. Itu kayaknya pernah nggak cek gula? Belum pernah. Oh belum pernah. Coba kita cek ya. Belum pernah sama sekali Pak. Kalau sering buang air kecil, badannya lemas, suka lemas nggak? Ya lemas, makanya kesemangatan buat usaha jadinya kepengaruh. Ini sekarang kita cek gula dulu ya, kadar gula dulu.
diet. 185 Gulanya. 185 ini tinggi, Ya. jadi normalnya itu di 120-an. 120 kayak darah. Ya, di 120-an. Jadi 123 itu udah maksimal. Ya. Nah, lewat dari itu udah tergolong tinggi. Ini Ya. 185. Udah tinggi juga. Tinggi, Ya, hampir ya. 200. Ini udah tinggi. Ya. Nah, nanti pada orang yang punya penyakit gula, yang gulanya yang tinggi, harus mengurangi kalori, karbohidrat. Ya, kayak Nah. telur, Nah, karbohidrat itu terdapat pada nasi. nasi. Ya, pokoknya olahan tepung-tepungan, makanan yang berupa yang diolah dari tepung, nah Ya, itu harus juga dari beras dikurangin. juga. Dikurangin, Ya, ya, itu iya. kan beras, Iya, ya. beras. Kemudian gula. Gula. Gula itu tuh Manis-manis, harus ya. yang manis-manis itu tuh nggak boleh, Iya. ya. Kemudian kayak kopi-kopi gitu. Ya, nggak boleh. Suka ngopi? Ya, ngopi. Ya. Nah, itu tuh sebaiknya tuh jangan Kurangin. boleh ngopi. Apalagi kopi-kopi saset gitu, itu gulanya tuh kan Tinggi. tinggi kadar Kolesterol. gulanya itu. Gula rafinasi itu tuh tinggi kadar gulanya. Itu sebaiknya tuh dihindari, ya. Iya. Sekarang kita cek asam uratnya. Kayak digigit semut. Asam urat juga tinggi, 69. 6,9. Normalnya itu maksimal itu 5,3. Normalnya 5,3, tapi ini 6,9. Ya, ini udah tinggi. Udah Nah, tinggi. nanti hindari makan makanan yang mengandung purin. Nah, Iya. purin itu terdapat pada daging-daging merah. Iya, Ya, itu seperti- purin itu banyak di iya. situ. Kemudian jeruan-jeruan kayak Iya. ati ampela. Ya, nggak boleh. Nah, itu tuh nggak boleh. Kemudian sayur-sayuran hijau. Tuh. Nah, itu yang harus Dihindari. dijaga ya. Kemudian minum obat. Rutin. Nah, minum obat. Harus rutin ya, Pak, obat. Iya. Tapi itu yang paling penting menjaga makan, itu yang paling Ya. penting. Menjaga makan walaupun minum obat tetapi makannya tidak jaga, ya tetap aja tinggi. Iya, tambah tinggi Nah, terus. tetap aja Nggak tinggi. berkurang. Ini yang paling urgent sepertinya ini yang harus diinin gula ini. Gula yang paling tinggi. Iya, gula yang betul-betul Kurangin. dikurangin ya. Nah, tuh udah kena penyakit gula Iya. ya. Sering kumat gitu. Bukannya sering lagi, Pak, kalau tiap ini ya kalau obatnya habis ya udah langsung saya 3 hari nggak bangun, terkelepak aja. Udah semua ini tumbuh semua penyakitnya, asam urat, kolesterol. Terus Gula. selama ini pernah berobat nggak? Nggak pernah. Oh, nggak pernah sama sekali berobat. Enggak, ke Puskesmas pernah, tapi Puskesmas ada yang bilang gini, dia itu kolesterolnya tinggi, terus asam uratnya enggak terlalu tinggi katanya. Oh, pernah Sama dicek diambil darah gitu? Iya, kemarin saya juga udah cek darah di Puskesmas Sentiong, tapi Terus? belum lihat hasilnya, belum dikasih tahu. Cek darah untuk asam urat kayak gini? Iya. Oh, iya. Nah, untuk yang penyakit gula, usahakan olahraga pagi, jalan pagi. Iya, di kerikil. Oh, jangan. Orang diabetes itu nggak boleh berjalan di kerikil, nggak boleh jalan telanjang kaki, harus pakai sendal. Harus pakai sendal. Karena orang diabetes kalau jalan tanpa alas kaki itu kalau seandainya dia ketusuk paku atau Infeksi kena langsung. duri, dia nggak merasakan itu sakit. Tahu-taunya udah infeksi aja. Nah, jadi tidak disarankan penderita diabetes berjalan ataupun olahraga tanpa alas kaki. Harus pakai alas kaki. Harus pakai alas kaki, dan alas kakinya juga harus yang lembut, jangan sampai bikin lecet. Nah, Itu yang harus kayak gini diperhatikan. nih tuh. Ini lama sembuhnya. Nah, itu udah pernah. Oh, ini udah pernah ya? Iya. Oh, itu luka lecet, lecet kan? Nah, nggak sembuh-sembuh. nggak sembuh-sembuh. Iya. Nah, Udah ada setengah bulan. udah setengah bulan. Iya, Iya. itu udah mengeras itu, Iya. udah seperti Membengkak, iya. sudah kayak luka ini. Udah kayak luka besar. Iya. Tadi mah lecet doang. Nah, ya itu tanda-tandanya salah satunya. Nah, kemudian untuk potong kuku nggak boleh sampai dalam. Oh, nggak boleh ya. Kalau sampai dalam itu kemungkinan nanti bisa infeksi juga. Oh,
Ya. Ya kadang-kadang nih saya sampai dalam ya. Kadang-kadang kaki kayak ada yang nusuk-nusuk kayak pakai jarum. Senut-senut, oh itu mungkin infeksi ya. Ya. Nah, itu yang harus dijaga. Ya. Ini mau balik lagi gitu ke Bekasi. Ya enggak, usaha dulu di sini di sini beberapa hari gitu ya kan. Namanya kita juga kan terganggunya dengan ekonomi. Ya kalau kita nggak usaha, kita kan mau ngandelin siapa? Biarpun kita sakit kayak apapun kita jalanin ya. Mau udah kehidupan saya begini, udah resiko saya, beban saya, kita mau ngeluh sama siapa? Kalau memang ada orang yang istilahnya membantu, kalau enggak kan jadi omongan orang. Kita kan menjaga martabat kita, jangan sampai kita udah susah merepotkan orang lain. Apa nggak penuh hinaan orang nanti? Kita jalanin aja. Kalau nggak begitu kita siapa yang mau membantu? Kita rasakan aja kehidupan sehari-hari saya begini ya begini. Yang penting di mata mereka ini kita baik gitu aja. Dengan cari uang kita ini halal. Nah terus nanti ini ngamen? Ya enggak, mungkin besok. Oh besok ngamen ya? Karena ini kan tadi saya mau bangun aja sakit kepala Pak. Iya. Nanti itu aja, minum aja obatnya. Ya. Apa nih harapan ke depannya? Pengennya sih saya Pak ya, saya kan memang ibaratnya ya kita punya bukan punya bakat ya, punya kepinteran, cuman kita berhubung mentroknya di masalah di ekonomi ya. Pengen saya layak tuh ya buka usaha kecil-kecilan, pengennya saya pangkas rambut ya kan. Pengen kita kalau udah punya tempat tinggal yang layak, pengen ibadah, pengen ngurangin dosa, kita pengen bermohon, pengen berhadap sama yang kuasa. Kita kembalinya asalnya sempurna, harus kembali lagi sempurna. Betul. Ya, seperti salon gitu atau pangkas rambut? Pangkas gitu? Rambut aja istilahnya, kita tempat udah ada ya kan. Pengennya alat-alatnya ini kan. Emang tempat ada? Ada. Di mana? Di depan saya tuh di Bekasi kan ada. Oh, di Bekasi. Itu rame Pak, namanya kota ya. Saya juga nggak mau Pak hidup saya begini terus ya. Memang sih usaha mah apa aja kan halal. Cuman kan namanya uang ngamen itu nggak ada buktinya. Oh iya pasti. Ya istilahnya ada orang ngasih separuh ikhlas, separuh enggak. Jadi kebawaan orang, kalau kita kebanyakan makan uang nggak ikhlas sama aja kayak makan uang haram. Ya kan? Kalau kita hasil keringat sendiri kan melayanin orang, kita nggak usah ngejar tayang, nggak usah ngejar target. Ya, Mak, mudah-mudahan ya kedepannya kehidupan akan menjadi lebih baik. Apa yang dicita-citakan bisa terkabulkan, terwujud semuanya ya. Dan syukur-syukur nih betul-betul menjadi Irwan yang sebenarnya. Pengen kembali asalnya Pak. Kembali ke asalnya, tidak dandan lagi gitu. Ya biasa aja. Ya kita potong kan rambut yang begini, Pak, potong rambut yang pendek gitu kan, tidak berdandan. Nah itu harapan. Utamanya tuh kalau untuk naluri kan itu nggak bisa langsung. Nggak secara langsung. Tetapi yang dilarang dalam agama itu adalah menyerupai. Nah, istilahnya laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Ya baik, Mak, terima kasih bincang-bincangnya ya. Mudah-mudahan seperti doa kita tadi, teman-teman Detik Asa juga turut mendoakan Mak supaya Mak diberikan kesembuhan, selalu sehat. Ya Bapak juga supaya berjalan lancar usahanya. Karena sudah membantu saya juga terima kasih bisa bertemu dengan Detik Asa. Ya. Insya Allah nanti besok-besok saya akan bawakan obat nanti ya, obat kolesterol, obat gulanya ya. Oke. Ya baik teman-teman, terima kasih. Ya teman-teman, seperti itulah di sini selalu aja ketika kita asik-asik ngobrol lewat iklan. Oke, baik teman-teman, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami. Semoga dalam perbincangan ini ada hikmah ataupun pelajaran yang bisa kita petik. Terima kasih sudah mengikuti perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.